Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Pantai Balai Kambang memiliki habitat vertebrata yang beragam. Dengan kondisi alam itulah sangat memadai bagi kegiatan praktek lapangan mahasiswa FPIK UB. Dosen FPIK Profesor Diana Arfiati mengatakan bahwa Pantai Balai Kambang memiliki ragam vertebrata yang dapat dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa. Menurutnya, dengan mudah dan kasat mata, mahasiswa dapat memperoleh berbagai jenis vertebrata yang ada di pantai untuk kemudian meneliti jenis dan manfaatnya. Banyak sekali jenisnya dan masih utuh gitu ya, masih banyak yang bisa kita eksplor gitu, masih banyak. Bahkan untuk gastropodanya banyak yang belum tahu namanya, memang belum ada namanya gitu. Yang hari ini ditemukan tadi apa saja ya? Yang kelihatan mata saja ya, jadi golongan Zoolenterata, Porifera, Echinodermata, kemudian golongan-golongan alga, apalagi tadi ya, arthropoda. Nah itu yang tadi dapat. Ini apa namanya, mudah dijangkau. Kemudian fasilitasnya lengkap, artinya untuk sholat, untuk apa namanya, keamanan ya. Saya kira cukup aman gitu. Jadi saya khawatir juga kalau banyak orang terus membawa ke pantai yang belum tertata gitu. Saya takut juga. Kalau saya sendiri sih nggak apa-apa ya, tapi kalau banyak orang kan tanggung jawab ya itu rasanya seperti itu. Praktek lapangan dengan berkunjung langsung ke lokasi membantu mahasiswa untuk melakukan eksplorasi terhadap keilmuan yang dipelajari. Guru Besar FPIK UB, Profesor Diana Arfiati, membawa mahasiswa turun langsung ke pantai Balai Kambang Malang untuk menemukan ragam vertebrata yang selama ini dipelajari hanya melalui buku. Setelah mengikuti mata kuliah ini tuh harapan saya mereka bisa memanfaatkan. Jadi mahasiswa itu kuliah itu harus tahu, artinya setelah kuliah dia mau ngapain gitu, itu harus tahu. Nah, makanya saya membekali dengan apa namanya, memperkenalkan beberapa sumber daya perairan supaya bisa dimanfaatkan gitu ya. Terserah memanfaatkan untuk apa gitu ya. Setelah ilmu mereka cukup, mereka akan menentukan dia mau apa gitu ya. Apalagi sekarang itu sistem pembelajarannya kan merdeka. Artinya mereka bisa memilih sendiri mau jadi apa, mau mempelajari apa, mau apa, itu bisa di ini sendiri. Dia dieksplor sendiri gitu. Pemirsa, setiap pantai di Indonesia memiliki habitat organisme yang berbeda-beda. Menurut Guru Besar FPIK UB, Profesor Diana Arfiati mengatakan bahwa pantai seperti Balai Kambang memiliki habitat organisme yang berbeda dengan yang lainnya. Kondisi pasir, pantai, dan arus laut menjadi salah satu penyebab dari perbedaan habitat laut yang ada. Hal ini yang menurut Diana menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk terus melakukan eksplorasi bagi pengembangan dan pemanfaatan habitat tersebut bagi kepentingan keilmuan. Gini, setiap pantai itu punya tekstur tanah, punya
ketinggian ombak yang berbeda. Nah, itu akan dihuni oleh organisme yang berbeda gitu. Jadi kalau di lumpur beda lagi dengan yang di pasir seperti ini. Ini pasirnya pun putih ya, ada lagi yang pasirnya hitam, beda lagi gitu. Ya, makanya kita perlu menunjukkan ke anak-anak itu yang masing-masing habitat yang berbeda itu karakter organismenya gimana sih dan bisa kita manfaatkan untuk apa sih? Nah, gitu loh. Itu. Mungkin untuk rekreasi satu rekreasi. Yang kedua mungkin untuk konsumsi. Mungkin untuk riset. Kemudian mungkin untuk memanfaatkan DNA-nya atau memanfaatkan karakter hidupnya itu untuk berikutnya gitu ya. Ada satu namanya Brachypoda. Itu hewan lumpur sebenarnya, hewan lumpur di laut, di pasang surut. Itu adalah fosil hidup. Artinya dia sudah 500 jutaan tahun tapi sampai sekarang itu nggak berubah. Nah, ada apa sih sebenarnya nggak berubah? Itu kan bisa kita manfaatkan untuk sesuatu, misalnya untuk anti aging kayak atau untuk apa. Nah, itu maksudnya gitu. Menyambut bulan Ramadan, Hotel Grand Mercure Malang menyajikan menu buka puasa untuk pengunjung dan warga Kota Malang. Menyajikan menu Timur Tengah dan lokal, Hotel Grand Mirama menghadirkan 65-70 menu berbeda setiap harinya. GM Hotel Grand Mirama Sugito Adi mengatakan bahwa tahun ini merupakan kali pertama hotelnya mengadakan paket buka puasa. Baik, untuk Ramadan kali ini Hotel Grand Mercure Malang Mirama mengadakan acara buka puasa bersama. Buka puasa bersama ini kami sajikan dengan 65-70 menu yang bervariasi setiap hari, dan setiap hari juga kami akan rotasi dari setiap minggunya. Nah, sekarang apa yang menjadi andalan untuk menunya? Kami punya menu Timur Tengah, yaitu sawarma dan juga kambing guling. Ini yang menjadi andalan utama di samping yang lain-lain. Dan juga ada menu lokal. Menu lokal adalah menu-menu yang biasanya ditaruh di tumpeng tradisional ya. Jadi tidak kalah enaknya juga bagi Anda juga pecinta makanan Timur Tengah, makanan lokal, yang menu-menu dari tumpeng itu juga kami sediakan. Di samping juga menu-menu yang lain yang jumlahnya 65-70 menu tadi. Nah, bagaimana menariknya apa sih sebenarnya buka puasa di Grand Mercure ini? Karena ini juga buka puasa pertama di hotel kami sejak kami buka 6 bulan yang lalu. Kami sajukan bagaimana tamu-tamu dan juga teman-teman semua yang ada di Malang Raya ini bisa menjadikan tempat ini di Hotel Grand Mercure, tepatnya di restoran Trimurti, bisa menjadi pilihan yang kalau sebelumnya adalah tempat ini belum ada, saat ini sudah ada. Dan kami sajikan juga dalam buka puasa ini adalah undian yang menarik. Kami punya undian 4 undian. Yang pertama adalah undian yang nanti akan kami undi setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran, yaitu satu ada DP rumah 3 voucher senilai 50 juta yang dipersembahkan oleh Azarindo Property atau Azarindo Utama. 3 voucher, jangan lupa ada 3 voucher. Yang kedua adalah undian setelah Lebaran, ada emas yang dipersembahkan oleh PT Pegadaian. Ada totalnya ada 10 ya, senilai 0,5 gram. Totalnya ada 10 yang akan kami undi juga setelah Lebaran. Yang ketiga juga ada undian yang dipersembahkan oleh travel haji atau travel umroh dari Arafah Mina. Total jumlahnya adalah 100 juta yang akan diundi, setiap nominalnya ada 1 juta. Undian ini akan diberlakukan setiap minggu. Jadi Anda dalam 1 minggu akan kami undi untuk tabungan umroh ini. Dan yang terakhir ada bingkisan menarik dari Bank Mandiri yang kami akan undi juga nanti di setiap minggunya. Daerah dengan wilayah kepulauan di tingkat kabupaten lebih banyak dibandingkan dengan yang berada di tingkat provinsi. Namun saat ini undang-undang yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, masih mengatur wilayah kepulauan tersebut hanya pada level provinsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen VIA, Dr. Muhammad Said di Kabupaten Sumeneb, dirinya menemukan fakta bahwa perhatian pembangunan di daerah kepulauan masih kurang. Berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru di era pasca reformasi, gitu ya. Di mana sebenarnya undang-undang itu memberikan perhatian
memberikan perhatian bagi wilayah kepulauan itu, tetapi pada level provinsi, yaitu misalnya pasal 27 sampai pasal 31 itu membahas tentang pengaturan provinsi berwilayah kepulauan. Tetapi yang untuk kabupaten kota itu belum ada pengurusan. Sementara kabupaten kota yang berwilayah kepulauan itu lebih banyak jumlahnya daripada provinsi berwilayah kepulauan. Itu motivasi kedua. Kenapa ini menarik untuk melakukan penelitian di kabupaten yang berwilayah kepulauan. Kemudian secara empiris diketahui dari data-data awal bahwa ada kesenjangan antara wilayah di daratan dengan kepulauan. Jadi Sumeneb ini punya dua karakteristik wilayah. Jadi yang sebagian di wilayah timur Pulau Madura itu yang daratan, kemudian wilayah kedua adalah wilayah kepulauan. Jadi ada kesenjangan, ada gap pencapaian pembangunan antara daratan dan kepulauan. Ini yang mulai disadari secara masif oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk memberikan perhatian pada wilayah kepulauan pasca reformasi. Kalau kita telusuri dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunannya, misalnya kesenjangan pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan dokter, kualitas sarana prasarana pelayanan, termasuk tantangan terbesarnya adalah aksesibilitas wilayah. Kapasitas sumber daya manusia dan anggaran menjadi dua hal yang ditemukan oleh Dr. Muhammad Said ketika melakukan penelitian di Kabupaten Sumeneb. Dalam bidang sumber daya manusia, persebaran dokter dan tenaga kesehatan umum belum merata sehingga menyulitkan warga untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Jadi saya tetap melihat dari kerangka kinerja pemerintah daerah. Saya menggunakan 3 subsistem. Jadi metode saya ini Pak Sidik, metode penelitian sistem thinking, tetapi fokus kepada pemodelan dengan sistem archetype. Sistem archetype ini adalah alat pemodelan atau ada model baku yang ditemukan pada sejumlah organisasi secara umum. Itu ada 9 model baku ya. Artinya setiap perilaku organisasi atau sistem yang ada di dunia ini akan ditemukan pada 9 model baku, gitu ya. Walaupun beberapa riset terakhir 2019 itu ada artikel terbaru yang menulis ada 12, tetapi pengembangan dari 9 archetype, gitu ya, yang sudah ada. Misalnya saya mengacu di bukunya Kim Anderson itu. Jadi saya menggunakan 3 subsistem di dalam melihat bagaimana ke depan kita dapat menemukan pola yang strategis ya untuk mengurangi gap, memperbaiki kualitas pembangunan di wilayah kepulauan. Yang pertama, subsistem sumber daya mulai dari sumber daya manusia sampai anggaran gitu. Nah, secara distribusi ya, kecukupan sumber daya kalau lihat dari ASN itu sebenarnya untuk poin-poin pelayanan publik dasar itu masih bermasalah, dalam arti seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan itu distribusi dokter umum saja, belum spesialis. Itu di wilayah kepulauan sangat kurang jika dilihat rasio satu dokter melayani sekian penduduk kan gitu. Kemudian di sektor pendidikan juga seperti itu. Tetapi temuan saya yang lebih menjadi pengungkit, ada istilah jadi pengungkit supaya
percepatan perbaikan ini menjadi lebih baik gitu kan, lebih cepat gitu kan, lebih bagus, itu adalah anggaran, kapasitas anggaran pemerintah daerah. Sebenarnya secara umum pemerintah daerah kita di Indonesia itu sangat tergantung kepada dukungan finansial dari pusat. Pemerintah daerah di wilayah kepulauan memiliki problematika tersendiri dalam menjalankan roda organisasi. Temuan Dr. Muhammad Said di wilayah Kabupaten Sumeneb menemukan bahwa pemerintah di sana memerlukan dukungan anggaran, regulasi, dan kapasitas organisasi. Dari ketiga hal tersebut, Said melihat bahwa pemerintah daerah di wilayah kepulauan sangat bergantung dengan anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU atau DAK. Kalau Prof. Masud Said mengatakan di bukunya itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, dukungan finansial, dukungan regulasi atau politik, kemudian kapasitas organisasi atau kelembagaan pemerintah daerah. Nah, dari ketiga yang disampaikan Prof. Masud Said itu, saya melihat bahwa daerah berwilayah kepulauan ini makin tergantung kepada dukungan sumber daya anggaran atau finansial dari pusat. DAU, DAK itu sangat menjadi sumber pendapatan daerah. Karena tantangan yang dihadapi oleh wilayah kepulauan ini berbeda dengan daratan. Kita bisa melihat diperlukan moda transportasi yang mampu mengatasi perubahan cuaca misalnya. Ada angkutan laut dengan feri, tapi ketika cuaca buruk menjadi susah, tidak boleh berlayar, selesai. Distribusi barang, distribusi manusia itu terhenti. Itu yang terjadi selama ini, gitu kan. Sehingga diperlukan dukungan anggaran kapasitas anggaran yang luar biasa untuk memperbaiki ini. Makanya salah satu solusinya memang angkutan udara, gitu kan, yang relatif lebih mampu mengatasi permasalahan cuaca atau iklim, gitu kan, yang terjadi di wilayah kepulauan. Menikmati keindahan Pantai Balekambang tidak hanya pada wisata alamnya, namun ada juga area permainan buatan Flying Fox yang mampu memacu adrenalin dari pengunjung. Menurut pengelola permainan Edi Purnomo, Flying Fox ini tersedia sejak lama di Pantai Balekambang dengan panjang sekitar 100 meter. Dengan tiket sebesar Rp20.000 per orang, dalam sehari Edi dapat melayani 20 hingga 50 pengunjung. Harga tiket Rp20.000 per orang. Terus panjang perjalanan sekitar 8 menitan lah, 8 detik. Itu. Jaraknya 100 meter, kurang lebihnya segitu. Berat maksimal? Berat maksimal tiada batas selama ini, karena bebannya cuman berapa ya, kalau manusia aja paling gede 1 kintal aja nggak ada. Ini perorangan atau dari pemerintah, Pak? Dari pemerintah. Dari kapan ini, Bapak? Udah ada 10 tahun lebih. Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan, Pak, pendapatan sebelum pandemi dan setelah pandemi biasanya maksimal berapa pelanggan? Oh, sebelum pandemi sih kurang lebih ya ada 50 orang. Terus selama pandemi paling turun sekitar 20-30 orang. Nah, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ini, Pak? Jam 7, jam setengah 8, tutup jam 5, setengah 6, nggak tentu. Berapa orang di sini, Pak? 2 orang, 1 di atas, 1 lagi di bawah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.